Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa motivasi itu kayak, angin-anginan. Kadang semangat banget, besoknya udah loyo lagi. Iya, sering banget ya kayak gitu. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih, resep biar motivasi itu nggak cuma mampir sebentar. Kita pakai panduan dari bagian 3 buku Limitless-nya Jim Kwik. Betul. Dan ini penting banget, Quick bilang motivasi itu bukan sesuatu yang pasif kita punya, tapi aktif kita lakukan. Ada formulanya. Formula ya, apa tuh? Formulanya, motivasi sama dengan tujuan, energi, langkah kecil, sederhana, atau S3 gitu ya, biar gampang. Nanti kita bahas ini satu-satu, plus ada satu lagi, flow. Oke, menarik. Kita mulai dari mana dulu nih? Tujuan ya? Fondasinya. Iya, dari tujuan atau purpose, ini soal mengapanya. Kenapa sih Anda mau melakukan sesuatu? Kayak kata Simon Sinek, start with why. Bener juga, alasan dibaliknya itu yang penting ya. Tapi, bedanya sama passion atau gairah apa dong? Kadang suka ketukar kan? Nah, ini beda tipis tapi penting. Passion itu mungkin soal apa yang bikin Anda pribadi seneng, hobi Anda misalnya. Kalau tujuan, itu lebih ke gimana Anda pakai passion itu buat kontribusi ke sesuatu yang lebih besar. Gimana Anda berbagi itu ke dunia. Oh, jadi lebih keluar gitu ya tujuannya? Betul. Dan ini nyambung banget ke identitas kita. Quick bilang, 2 kata paling kuat itu, saya adalah. Wah, iya juga. Apa yang kita isi setelah itu nentuin banget ya. Kayak contoh klasik, mau berhenti merokok tapi di kepala masih, saya perokok. Ya susah. Persis, harus diganti identitasnya. Saya orang yang peduli kesehatan misalnya. Dan ini juga harus selaras sama nilai inti kita. Apa sih yang benar-benar penting buat Anda? Pertumbuhan, kontribusi, cinta. Jadi tujuan, identitas, nilai. 3 ini harus nyambung ya. Kalau nggak sinkron, motivasi bisa bocor halus gitu ya. Tepat sekali. Jadi PR pertamanya, cari mengapa yang kuat, yang nyambung sama siapa diri Anda, dan apa yang Anda anggap penting. Oke, katakanlah kita udah nemu nih mengapa yang kuat. Tapi kok tetap aja kadang rasanya berat ya buat mulai, kayak nggak ada tenaganya gitu. Nah, itu dia. Masuk ke komponen kedua. Energi. Punya tujuan keren, tapi nggak ada bensin, ya mobilnya nggak jalan juga kan? Benar banget, ini bukan cuma soal atur waktu berarti ya, tapi atur energi. Iya, manajemen energi. Quick fokus ke beberapa hal nih. Pertama, jelas, makanan. Bukan sembarang makanan, tapi yang bagus buat otak. Kayak alpukat, blueberry, coklat hitam. Makanan buat otak ya. Terus apa lagi? Kedua, tidur. Ini krusial banget. Waktu tidur itu otak bersih-bersih, nyusun memori. Kurang tidur itu beneran bikin performa anjlok, motivasi juga. Duh, iya nih, tidur sering banget jadi korban kalau lagi sibuk. Jangan sampai. Ketiga, manajemen stres. Stres dikit oke lah, tapi kalau terus-terusan itu ngerusak otak. Jadi perlu cari cara buat ngelola stres. Meditasi singkat, nafas dalam, atau sekedar jalan kaki bentar itu udah bantu. Oke, jadi tujuan udah, energi udah. Tapi kadang masalahnya bukan di niat atau tenaga, tapi tugasnya itu loh, kelihatannya gede banget, bikin malas duluan. Nah, ini jebakan umum banget. Makanya komponen ketiga itu langkah kecil sederhana atau S3. S3 ya? Gimana tuh maksudnya? Jadi, pecah tugas raksasa itu jadi potongan-potongan super kecil. Saking kecilnya, rasanya nggak mungkin gagal gitu. Mau nulis buku, mulai dengan 1 kalimat hari ini. Mau olahraga, mulai dengan pakai sepatu olahraganya dulu. Oh, jadi biar nggak kerasa ngintimidasi gitu ya? Iya, ini ngakalin efek Zeigarnik namanya. Otak kita itu cenderung kepikiran terus sama tugas yang belum kelar. Nah, dengan mulai langkah kecil aja, kita kayak ngasih sinyal ke otak, oke, ini udah dimulai kok, ketegangannya berkurang. Ah, maksud akal. Dan langkah kecil yang diulang-ulang, ini kan lama-lama jadi kebiasaan ya? Nah, itu dia tujuannya. Jadi kebiasaan otomatis, kayak model perilaku Fogg. Perilaku itu muncul kalau ada motivasi, kemampuan, sama pemicu. S3 ini bikin aspek kemampuannya jadi gampang banget. Sip. Terus ada lagi tadi disebut flow. Itu apa lagi? Flow itu kondisi puncak, di mana Anda benar-benar larut dalam aktivitas. Fokus penuh, lupa waktu, lupa diri. Tapi performanya justru maksimal. Rasanya enak banget dan produktif luar biasa. Wah, kayaknya seru banget tuh bisa masuk kondisi gitu. Emang, ada studi McKinsey bilang produktivitas bisa naik 5 kali lipat loh pas lagi flow. 5 kali lipat?
Wow, tapi kayaknya nggak gampang ya mencapai flow itu. Nggak otomatis emang, ada tahapannya biasanya. Awalnya ada perjuangan. Pas kita coba fokus tapi masih banyak gangguan atau rasanya agak berat. Terus mungkin ada fase relaksasi bentar, baru deh bisa masuk ke flow. Oh, jadi wajar ya kalau awalnya agak susah. Wajar banget, kuncinya jangan nyerah di fase perjuangan itu. Terus, gimana cara mancing flow? Pertama, ini paling penting, singkirkan gangguan. Multitasking itu musuh utama flow. Notifikasi HP matiin ya, berarti. Wajib. Terus, sediakan waktu yang cukup, jangan cuma 15 menit. Minimal mungkin 90 menit gitu, biar sempat masuk. Terus kerjain sesuatu yang emang Anda suka atau anggap penting. Harus ada tujuan jelas juga buat sesi itu. Oke, satu lagi. Pastikan tantangannya pas. Nggak terlalu gampang, nanti bosen. Nggak terlalu susah juga, nanti frustrasi. Cari titik yang pas di tengah-tengah. Oke, lengkap banget nih. Jadi motivasi tanpa batas itu bukan sulap ya. Bener-bener ada resepnya, ada strateginya. Iya, resepnya yaitu tadi, punya tujuan yang jelas dan bermakna, jaga energi fisik dan mental, pecah kerjaan jadi langkah kecil sederhana, dan belajar ciptain kondisi buat masuk flow. Keren banget. Jadi kuncinya proaktif ya. Kita yang menciptakan motivasi, bukan nunggu dikasih. Tepat. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan. Satu tindakan spesifik apa, sekecil apapun, yang bisa Anda lakuin hari ini juga, yang nggak cuma bikin Anda selangkah lebih dekat ke tujuan, tapi juga negasin identitas limitless yang lagi Anda bangun. Mulai dari yang paling kecil aja.